Perbedaan yang paling mendasar antara emas batangan dan dinar adalah ada fitur keamanan terbaru yang disematkan di emas tapi nggak kelihatan. Kalau mau jadi reseller gimana cara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia. Goldfather doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial, berbahagia bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Sambil menunggu minggu depan, hari Selasa, 17 Juni 2025, Goldfather mau info satu produk yang barangkali belum banyak yang tahu di antara teman-teman para pecinta logam mulia atau emas di Indonesia. Produknya adalah Nur Dinar. Alhamdulillah tanggal 16 Mei 2025, bulan lalu, hari Jumat, Goldfather dan tim dapat launching juga satu produk persembahan dari kami, dari Goldfather dan tim buat Bapak Ibu keluarga emas Indonesia, yaitu dua produk ya, satu dinar, satu lagi emas batangan. Kali ini Goldfather mau sampaikan produk yang pertama, yaitu Nur Dinar. Sebelum bicara lebih jauh tentang Nur Dinar, Goldfather mau nerangkan dulu sekilas apa bedanya dinar dengan emas batangan pada umumnya. Nah, kalau teman-teman yang belum paham, Goldfather kasih info singkat bedanya emas batangan dengan dinar. Perbedaan yang paling mendasar antara emas batangan dan dinar adalah ada di satuan beratnya. Kalau emas batangan biasanya kita kenal setengah gram, 1 gram, 2, 3, 5 gram, 10, dan seterusnya. Kalau di dinarnya agak beda. Kita dengarnya 1 dinar, 2 dinar, 5 dinar, atau 10 dinar. Atau ke bawahnya ada setengah dinar atau seperempat dinar. Nah, yang unik adalah kalau dinar menggunakan satuan berat 4,25 gram. Itu yang menjadi pembeda dari sisi satuan berat emasnya. Yang kedua, untuk standar kadar sebenarnya sejauh yang Goldfather ketahui, dinar itu kalau standar globalnya ada di 22 karat atau 91,7%. Namun di Indonesia, Goldfather melihat ada banyak dinar yang dicetak dengan tingkat kemurnian 24 karat atau fine gold. Kenapa? Karena ini coba mengakomodir konsumen behavior yang ada di Indonesia, atau kita sebutnya local wisdomnya di Indonesia. Apa itu? Jadi orang Indonesia kalau bicara emas, yaitu batangan dan koin, kayaknya enggak srek kalau kadarnya itu enggak 24 karat atau emas murni. Itu udah lebih masuk kepada kadar dan berat. Dari sisi nama dinar sendiri, Goldfather yakin masih banyak yang belum tahu atau paham tentang dinar ini. Makanya banyak yang nanya, apa sih bedanya emas sama dinar? Padahal dua-duanya sama-sama emas. Emas itu belum tentu dinar, tapi dinar itu sudah pasti emas. Sekarang kita ke produknya. Untuk Nur Dinar kita bahas beberapa poin-poinnya dulu. Yang pertama kita bahas denominasinya. Untuk Nur Dinar di awal ini ada 3 jenis denominasi. 1 dinar, 2 dinar, dan 5 dinar. Jadi 4,25 gram yang 1 dinar, yang 2 dinar itu 8,5 gram, dan yang 5 dinar 21,25 gram. Yang kedua adalah kita bicara tentang desainnya. Bicara desain, pada umumnya Nur Dinar juga mengadop desain atau gambar masjid-masjid yang ikonik, tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di Indonesia dan dunia. Contoh, untuk yang 1 dinar, Goldfather persembahkan Masjid Baitur Rahman dari Aceh yang kami anggap menjadi representasi salah satu masjid ikonik yang ada di Indonesia. Kebanggaan Indonesia dan khususnya warga Nanggro Aceh Darussalam. Untuk yang 2 dinar, ini beda, benar-benar beda nih teman-teman. Goldfather ambil gambar dari Masjid Qol Sharif Rusia. Di Rusia nih guys. Kenapa milih Rusia Goldfather? Nanti Goldfather jelasin di topik berikutnya. Dan yang ketiga adalah di denominasi 5 dinar, ini Masjid Biru Turki atau Blue Mosque Turki. Teman-teman yang sudah pernah ke Turki, Goldfather yakin sangat familiar dengan masjid yang satu ini. Nah, kemudian dari sisi desain, Nur Dinar juga mencantumkan 5 bahasa di dalamnya. Mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, dan bahasa Rusia. Mantap ya teman-teman ya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa milih ada 5 bahasa itu? Kalau Indonesia dan Arab, menurut Goldfather ini sudah sangat umum di koin dinar. Tapi yang belum umum adalah bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Rusia. Bahasa Inggris, Goldfather pilih sebagai representasi dari Eropa Barat, termasuk Australia. Kalau bahasa Rusia, representasi dari Eropa Timur. Dan bahasa Cina adalah salah satu bahasa yang paling populer di dunia, selain bahasa
Inggris tentunya. Kenapa 5 bahasa itu Goldfather pilih? Karena di tengah meningkatnya gelombang mu'alaf di Indonesia dan juga dunia, Goldfather ingin membuat satu produk yang bisa menyentuh hati umat muslim sedunia dan khususnya para mu'alaf di dunia. Harapannya ketika yang dari Eropa Timur kemudian melihat Masjid Polsarif Rusia nih, oh hatinya tersentuh. Ternyata saya disentuh juga loh, walaupun di Eropa Timur. Plus ada tulisannya, ada yang 1 dinar nih bahasa Rusianya, Odin Dinar. Waduh ya. Sama juga yang di Cina dan juga Eropa Barat. Jadi intinya Goldfather ingin ketika umat muslim di belahan dunia manapun memegang produk Nur Dinar ini, mereka merasa ini koin saya. Begitu teman-teman. Ada beberapa lagi simbol-simbol Islam yang kami sematkan tidak secara eksplisit tapi implisit. Contoh, di 1 dinar ini ada 6 bintang di atas masjidnya. Nah, itu menggambarkan 6 rukun iman. Kalau di 2 dinar ada 5 bintang. Ini mewakili 5 rukun Islam. Gitulah kira-kira. Itu dari sisi desain. Kemudian dari sisi percetakannya. Sebenarnya kalau kita bicara cetak mencetak emas, khususnya batangan dan koin, ada banyak pilihan bagi kami untuk mencetak Nur Dinar ini. Tapi kami ingin memberikan nilai lebih kepada teman-teman dengan bermitra dengan Peruri dan Pura. Peruri adalah tempat kami mencetak emasnya dan Pura Group adalah tempat kami mencetak kemasannya. Nah, kita bicara Peruri teman-teman, tentu tidak diragukan lagi. Peruri adalah perusahaan pemerintah yang satu-satunya mendapat mandat dari pemerintah untuk mencetak uang. Yang mana uang itu merupakan satu komponen krusial dalam sebuah negara. Jadi, kebayang nggak teman-teman? Sebuah perusahaan yang mencetak uang, kemudian kami bermitra untuk mencetakkan emas Nur Dinar ini. Keren nggak tuh? Apa sih tujuan kami bermitra dengan Peruri dan Pura? Tujuan utamanya adalah memberikan rasa keamanan pada produk yang dicetak. Kalau kita bicara tentang fitur keamanannya di Nur Dinar ini, itu fitur keamanan yang mendekati fitur keamanan yang ada di uang. Jadi dengan teknologi yang dimiliki oleh Peruri, tentu tidak semua perusahaan punya teknologi ini. Di tempat itulah Nur Dinar dicetak. Teman-teman percaya dan yakin pada uang yang kita terima, ya. Begitu juga Goldfather ingin memberikan nilai lebih dari sisi fitur keamanannya. Apa aja? Kalau yang secara umum ada nomor seri, ada juga seal di holographic sealnya, dan ada fitur keamanan terbaru yang disematkan di emas tapi nggak kelihatan, yaitu invisible ink. Produk ini teman-teman, kalau diletakkan di bawah sinar UV, maka dia akan memberikan cahaya. Seperti halnya kalau teman-teman taruh uang di bawah sinar UV. Tintanya juga nggak sembarangan. Research and development yang dilakukan Peruri untuk menyematkan tinta di emas ini juga nggak sebentar. Dari memilih tintanya, mengetes tintanya kena keringat luntur apa enggak, kena air luntur apa enggak, sampai kayak gitu teman-teman ya. Goldfather dengar cerita-ceritanya aja udah kagum luar biasa. Kerja keras mereka untuk memberikan produk dengan tingkat keamanan yang tinggi. Ada lagi beberapa fitur keamanan lainnya, cuma Goldfather nggak bisa buka ke teman-teman. Intinya adalah tujuan kami bermitra dengan Peruri dan Pura sekali lagi karena kami mengedepankan bukan hanya kemurnian, tapi juga keamanan buat Bapak Ibu keluarga Mas Indonesia semuanya. Dan poin berikutnya adalah, kalau mau beli di mana Goldfather? Teman-teman kalau mau beli itu tidak usah bingung, bisa kunjungi website www.nurdinar.com. Di situ akan update harga setiap hari dan bisa dibeli secara online. Nanti emasnya kami kirimkan ke rumah Bapak Ibu semuanya. Kalau mau buyback atau mau jual gimana? Ini emasnya diterima nggak di toko-toko emas? Kalau menurut Goldfather, kata kunci kita bisa menjual emas ke toko adalah emasnya asli. Itu yang pertama. Insya Allah secara kemurnian dan keamanan kami optimalkan untuk Bapak Ibu untuk menjamin keaslian emas ini agar mudah ditransaksikan di berbagai toko emas, termasuk digadaikan. Itu juga strategi dari sisi kemasan. Ini bisa dibuka teman-teman kemasannya. Jadi kalau teman-teman mau gadaikan ke bank syariah atau pegadaian, para petugas penaksir itu bisa membuka dan mengetesnya. Itu dia teman-teman ya. Kalau masalah harga, setiap toko bisa jadi beda. Tapi teman-teman selain bisa buyback ke Nur Dinar, harga buybacknya juga ada di website setiap hari. Bisa juga buyback ke toko-toko emas setempat. Dan yang terakhir, yang paling menarik nih teman-teman adalah ini dia. Kalau mau jadi reseller, gimana caranya?
Buat teman-teman yang ingin mencapai lebih dari sekedar investor, tapi juga punya insting untuk berbisnis atau berdagang, Nurdinar juga membuka kesempatan buat teman-teman untuk menjadi reseller. Hanya 3 langkah mudah untuk menjadi reseller Nurdinar. 1. Beli produknya, boleh yang 1 dinar, 2 dinar atau 5 dinar, atau ketiganya boleh. Yang kedua, isi Google Form-nya, dan yang ketiga, konfirmasi ke customer service Nurdinar yang nomornya ada di bawah ini. Sementara itu dulu yang bisa Golfer sampaikan. Jangan lupa tetap fokus, tambah sekeping lagi menuju One Family One Kilo for Better Indonesia. Assalamualaikum.